Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita simak tentang kisah aneh seorang jamaah haji asal Indonesia. Selama menjalani ibadah di Tanah Suci, ia selalu mencium bau kotoran kucing, tanpa henti dan dimanapun ia berada. Namun, keanehan tidak berhenti di situ saja. Setiap kali ia kembali ke hotel, tempat tidurnya selalu sudah diisi oleh orang lain. Terpaksa ia harus tidur di lantai selama ia berada di Mekah. Dosa apa yang ia perbuat sehingga harus menghadapi ujian seberat ini? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Mekah, yang menjadi tujuan jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia, menyimpan cerita-cerita yang penuh makna dan pelajaran. Di tengah kerumunan manusia yang mencari berkah dan pengampunan, ada seorang wanita yang membawa beban lebih dari sekedar fisik, beban yang berasal dari masa lalunya, dan dosa-dosa yang dia pikir tersembunyi dari pandangan Tuhan. Namanya adalah Aisyah, bersama suaminya Ahmad. Mereka memulai perjalanan suci mereka dari sebuah desa kecil di Indonesia. Perjalanan ini seharusnya menjadi puncak dari pencarian spiritual mereka, sebuah kesempatan untuk membersihkan diri dan memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Namun, bagi Aisyah, perjalanan ini akan menjadi cermin yang memperlihatkan semua bayangan kelam yang ia coba lupakan. Aisyah dan Ahmad tiba di Mekah dengan hati penuh harap. Tetapi, sejak langkah pertama mereka di kota suci ini, Aisyah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah bau yang tajam dan menyengat menyusup ke dalam indranya. Bau itu adalah bau kotoran kucing, begitu pekat dan nyata, hingga membuatnya mual. Anehnya, tidak ada orang lain yang merasakannya, bahkan Ahmad, suaminya tidak mengerti apa yang Aisyah keluhkan. Mungkin ini hanya perasaanmu saja Aisyah, mungkin saja kamu kelelahan, Ahmad mencoba menenangkan istrinya. Tetapi bau itu tidak hilang. Setiap sudut kota suci ini seolah dipenuhi aroma yang tak tertahankan bagi Aisyah. Ia mulai terasa terasing, tidak dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari suaminya sendiri. Malam pertama mereka di hotel, setelah hari yang melelahkan melakukan tawaf dan sa'i, mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Aisyah menemukan bahwa kasur yang seharusnya untuknya telah ditempati oleh jamaah lain. Petugas hotel yang kebingungan dengan kesalahan pemesanan hanya bisa meminta maaf dan memberikan tikar sebagai gantinya. Malam itu Aisyah tidur di lantai, merasakan dinginnya ubin yang menyentuh kulitnya. Ini mungkin hanya kebetulan, pikir Aisyah mencoba menghibur dirinya. Namun, malam demi malam, situasi yang sama terjadi. Setiap kali ia masuk ke kamar, kasurnya selalu ditempati orang lain, dan ia terpaksa tidur di lantai. Ahmad yang tidur di kamar lain, bersama jamaah pria lainnya, selalu mendapatkan tempat tidur yang layak dan nyaman. Di tengah malam yang sunyi, ketika kelelahan menenggelamkan pikirannya ke dalam tidur yang gelisah, mimpi-mimpi buruk menghantui Aisyah. Mimpi-mimpi tentang kucing-kucing yang pernah ia sakiti. Kucing-kucing itu datang dalam bentuk bayangan, dengan mata yang menyala-nyala, mengejarnya, mencakar-cakar kesadarannya dengan rasa bersalah yang dalam. Aisyah terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Bau kotoran kucing semakin menyengat. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap siksaan yang ia rasakan di kota suci ini adalah bayangan dari perbuatannya di masa lalu. Di desa kecilnya, Aisyah dikenal sebagai wanita yang tidak sabar terhadap kucing-kucing liar yang berkeliaran. Setiap kali ia menemukan kotoran kucing di halaman rumahnya, atau ketika kucing-kucing itu mencuri ikan dari dapurnya, ia marah dan menghukum kucing itu dengan kejam. Ia tidak pernah berpikir bahwa tindakan-tindakannya itu akan kembali menghantuinya. Sehingga kenyataan ini menghantam Aisyah dengan keras. Ia sadar bahwa bau kotoran kucing yang terus menghantuinya adalah azab atas perbuatannya. Lebih dari itu, kesulitan mendapatkan tempat tidur adalah cerminan dari bagaimana ia memperlakukan suaminya selama ini. Di rumah,
Aisyah sering menyuruh Ahmad tidur di luar kamar, menolak untuk bercinta dengan berbagai alasan. Kini, ia merasakan bagaimana rasanya tidak mendapatkan tempat yang layak untuk beristirahat. Hari-hari di Mekah terasa semakin berat. Di tengah-tengah ibadah haji yang seharusnya menjadi momen pembersihan dan pengampunan, Aisyah justru terjebak dalam pusaran rasa bersalah dan penyesalan. Namun, di balik semua kesulitan ini, ada sebuah pelajaran yang mulai meresap dalam hatinya. Ia mulai melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Setiap tetes air mata, setiap malam yang ia lewati di lantai, setiap kali bau kotoran kucing mengganggu hidungnya, ia melihat itu semua sebagai bagian dari pengampunan yang ia cari. Dalam keheningan malam, ketika semua jamaah sudah terlelap, Aisyah mulai berdoa, bukan doa biasa yang ia ucapkan, tetapi doa yang berasal dari kedalaman hatinya. Ia memohon ampunan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua kucing yang pernah ia sakiti. Ia berjanji kepada Allah dan dirinya sendiri, bahwa jika ia diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah airnya, ia akan memperbaiki semua kesalahan yang ia lakukan. Ketika akhirnya, tiba saatnya bagi Aisyah dan Ahmad untuk kembali ke Indonesia. Aisyah merasa ada beban berat yang telah diangkat dari hatinya. Meskipun aroma kotoran kucing masih samar-samar tercium, ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin yang telah mengubahnya. Di desa kecilnya, Aisyah memulai hidup baru. Ia mulai merawat kucing-kucing liar yang pernah ia sakiti. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan untuk mereka dan membersihkan tempat-tempat yang biasa mereka gunakan. Perlahan, kucing-kucing itu mulai mempercayainya kembali. Aroma kotoran kucing yang dulu selalu menghantuinya, kini tergantikan oleh kehangatan dan kasih sayang. Ahmad yang melihat perubahan besar pada istrinya, merasa bahagia. Mereka mulai menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Aisyah tidak lagi menyuruh Ahmad tidur di luar kamar, sebaliknya, mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Beberapa tahun kemudian, Aisyah dan Ahmad memutuskan untuk kembali ke Mekah. Kali ini, mereka melaksanakan ibadah umroh. Dengan hati yang lebih siap dan jiwa yang lebih bersih, mereka mulai memasuki kota suci itu sekali lagi. Aisyah merasa tenang, tanpa beban masa lalu yang menghantuinya. Aroma yang pernah menyiksa hidungnya kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh keharuman yang menenangkan. Mereka menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dengan khusyuk, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan kedamaian sejati di kota suci ini. Tidak ada lagi bau kotoran kucing yang mengganggu, tidak ada kesulitan mendapatkan tempat tidur. Malam-malam mereka di Mekah dihabiskan dalam ketenangan dan kenyamanan. Kebaikan dan taubat Aisyah telah diterima oleh Allah. Ia merasakan pengampunan dan penerimaan yang sejati. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.